Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal setiap update terbaru dari kami, BestBiz ID. Langsung saja kita mulai dengan market outlook untuk perdagangan hari ini, hari Jumat 23 April 2021. Dan kalau kita lihat penutupan market Eropa dan Amerika tadi malam ternyata berjalan tidak sejalan, di mana market Eropa semuanya kompak menghijau, sementara market Amerika justru kebalikannya kompak memerah cukup dalam. Penutupan market Amerika yang cukup dalam ini disebabkan karena adanya pernyataan bahwa Presiden Joe Biden akan mencoba mempropos atau mengajukan peraturan mengenai akan menaikkan tax atau pajak lebih tinggi bagi kaum kaya di Amerika. Dan ini langsung memukul bursa Amerika, di mana Dow Jones mengalami penurunan 0,94% atau 321,4 poin ke 33.851. Kemudian Nasdaq melemah 0,94% atau 131,8 poin ke 13.818. Sedangkan S&P 500 melemah 0,92% atau 33,8 poin ke 4.135. Sementara kalau kita lihat market Eropa justru bergerak berlawanan arah, di mana FTSE 100 Index London menguat 0,62% atau 42,95 poin ke 6.938. GDXI atau Xetra DAX Frankfurt menguat 0,82% atau 124,6 poin ke 15.321. Sedangkan CAC Prancis menguat 0,91% atau 56,7 poin ke 6.267. Kalau kita melihat dari obligasi 10 tahun Amerika sendiri juga kali ini mengalami pelemahan 0,01 poin atau 0,64% ke 1,554. Sementara US Dollar Index justru tampak menguat 0,152 poin atau 0,17% ke 91,285. Sementara kurs rupiah kalau kita perhatikan menguat 10 poin atau 0,07% ke 14.520. Dan kalau kita perhatikan harga TLKM atau Telkom, saham PT Telkom di NYSE atau di New York Stock Exchange, atau harga Telkom di Bursa Amerika melemah 0,15 poin atau 0,66% ke 22,74 atau kita rupiahkan adalah 3.304 rupiah. Sementara EIDO atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di New York Stock Exchange, ETF ini adalah sejenis reksadana yang kumpulan 31 saham Indonesia yang diperdagangkan di market Amerika ini, yang dimana Anda bisa googling apa itu ETF, apa itu EIDO, dan apa saja isi saham-sahamnya. Ternyata mengalami penurunan yang cukup drastis 0,34 poin atau 1,57% ke 21,38. Tentu pelemahan EIDO yang lebih besar daripada Dow Jones ini akan sedikit banyak menekan atau mempengaruhi IHSG hari ini.
Kemudian kalau kita lihat bagaimana bursa komoditi, di mana WTI oil atau Western Texas Industries Oil atau minyak menguat tipis 0,13% atau 0,08 poin ke 61,43. Sementara kalau kita lihat emas atau gold mengalami pelemahan 11,10 poin atau 0,62% ke 1782. Timah melemah 0,58% atau 155 poin ke 26.740. Nikel juga mengalami pelemahan 237,5 poin atau 1,46% ke 15.992,50. Sementara dari batubara, kita melihat batubara Newcastle untuk kontrak bulan April mengalami kenaikan 0,2 poin atau 0,21% ke 93,95. Sementara batubara Newcastle untuk kontrak bulan Mei mengalami pelemahan 0,05 poin atau 0,06% ke 88,10. Kemudian batubara Rotterdam untuk kontrak bulan April mengalami kenaikan 0,3 poin atau 0,42% ke 71,80. Sedangkan untuk kontrak bulan Mei, batubara Rotterdam justru mengalami kenaikan cukup signifikan 1,3% atau 0,95 poin ke 74,10. Sementara CPO melanjutkan rally penguatannya, menguat 2,6% atau 101 poin ke 3.993. Sementara wood pulp kembali melanjutkan penurunannya, mengalami penurunan 0,69% atau 37,5 poin ke 5.387,50. Jadi kalau kita melihat dari bursa komoditi, maka saham-saham komoditi yang patut kita perhatikan adalah saham CPO. Sedangkan kalau kita berpindah ke bagaimana opening market Asia, kami melihat indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang mengalami pelemahan 0,92% atau 268,17 poin ke 28.921. Sedangkan S&P ASX 200 Sydney justru berada di dalam zona hijau, menguat 2 poin atau 0,03% ke 7.057,40. Sedangkan indeks Kospi Korea atau Kospi Seoul mengalami pelemahan 19,15 poin atau 0,6% ke 3.158,35. Jadi market Asia pun juga berwarna, di mana Australia cenderung hijau, sedangkan dua lainnya berada dalam zona merah. Dan kalau kita lihat Dow Jones Index Future sendiri sebenarnya berada dalam zona hijau, positif 44 poin atau 0,13% ke 33.752. Bagaimana IHSG hari ini? IHSG hari ini kalau kita lihat kemarin di penutupan ada kenaikan yang signifikan bagi BBTN karena laporan keuangannya yang cukup baik. Hari ini karena BBCA juga mempost laporan keuangan yang juga cukup signifikan, apakah mampu BBCA juga mencatatkan kenaikan yang cukup bagus untuk mengangkat IHSG hari ini? Dan bila itu terjadi, sebagai saham dengan market cap terbesar, maka BBCA akan mampu mengangkat IHSG ke zona hijau. Jadi kami memprediksi IHSG hari ini akan berada di dalam zona hijau sebesar 51% asal BBCA bisa mampu menunjukkan performa yang baik hari ini. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.